Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Dewi Triana, NIM 140724230 dari Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul POAK dalam manajemen perusahaan. Jadi apa sih POAK itu? Apa kepanjangan dari POAK itu sendiri? Baik, sebelum saya lanjut ke pengertian POAK, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar pengorganisasian di dalam POAK. Konsep dasar pengorganisasian dalam POAK adalah proses mendistribusikan tugas dan pekerjaan serta mengkoordinasikannya untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Dalam POAK, pengorganisasian meliputi yang pertama, memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia. Yang kedua, menugaskan setiap aktivitas. Yang ketiga, membagi pekerjaan ke dalam tugas yang spesifik. Yang keempat, menentukan siapa yang berhak mengerjakan tugas. Dan yang kelima, mengelompokkan kegiatan ke departemen atau subdivisi lainnya. Selanjutnya, pengertian dari POAK itu sendiri. POAK merupakan singkatan dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling, yang artinya merupakan 4 fungsi manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Atau pengertian lain dari POAK yaitu kerangka manajemen yang terdiri dari 4 fungsi dasar manajemen, yaitu tadi atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengawasan. POAK merupakan dasar di dalam manajemen yang banyak digunakan dan diterapkan karena dianggap lebih sesuai. POAK merupakan konsep dasar manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian dari planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Baik, yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari planning. Planning merupakan proses untuk mendefinisikan tujuan perusahaan, membuat strategi untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana aktivitas kerja perusahaan, serta membentuk visi dan misi perusahaan. Atau secara singkatnya, planning ini adalah menentukan target, menentukan strategi, dan juga membuat action plan. Yang kedua, ada organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, dan juga mengelompokkan tiap individu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Organizing sendiri seperti mengatur sumber daya, tugas, dan juga wewenang. Yang ketiga, ada actuating. Pengertian actuating adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk menggerakkan anggota organisasi agar bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ini ada controlling. Controlling atau pengawasan sendiri adalah proses pemantauan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dipantau berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Controlling ini seperti evaluasi dan juga membandingkan implementasi dengan action plan apakah sudah sama atau tidak. Slide selanjutnya yaitu contoh penerapan POAK. Yang pertama, planning. Contoh penerapan planning adalah suatu perusahaan yang ingin memperkenalkan produk barunya ke pasaran atau khalayak ramai harus menyusun strategi marketing terlebih dahulu. Strategi tersebut bisa diawali dengan menentukan konsep produk yang akan dijual, bahan, logo, packaging produk, desain produk, dan juga bagaimana proses produksi produk, distribusi, dan juga harga jual. Itu adalah
pengertian atau contoh penerapan planning. Yang kedua, organizing, yaitu sebelum proses produksi, sebaiknya perusahaan membentuk tim khusus. Dibentuknya tim khusus ini bertujuan untuk mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuan dan strategi perusahaan. Tim khusus tersebut dapat berupa distributor, surveyor, divisi marketing, manajer operasional, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah actuating. Contoh penerapan actuating yaitu seluruh informasi yang direncanakan oleh manajer perusahaan harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, karena tujuannya untuk menciptakan produk sesuai yang telah direncanakan dan agar hasilnya bisa maksimal. Slide selanjutnya yaitu terakhir pengertian dari contoh controlling. Hasil produk baru maupun iklan yang akan ditampilkan ke khalayak ramai tentunya harus dievaluasi terlebih dahulu. Jika ada kesalahan, sebaiknya segera diperbaiki. Slide selanjutnya yaitu fungsi POAK. Jadi, untuk fungsi POAK sendiri bisa dikatakan sama seperti tadi yang baru kita bahas, yaitu tentang planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Itu adalah sama fungsi POAK. Tapi di dalam secara umum atau inti dari penjabaran tadi bisa dikatakan fungsi POAK adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Penerapan POAK dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah, menciptakan sinergisme, memotivasi karyawan, dan melihat potensi masalah di dalam bisnis. Baik, itu adalah tadi fungsi-fungsi POAK secara umum. Selanjutnya kita akan membahas resiko jika perusahaan tidak menerapkan POAK. Resiko-resiko yang akan terjadi jika perusahaan tidak menerapkan POAK. Yang pertama, tata kelola perusahaan menjadi tidak baik. Yang kedua, proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, perusahaan tidak dapat mencapai kemajuan. Yang keempat, perusahaan tidak dapat mengidentifikasi masalah dengan mudah. Yang kelima, perusahaan tidak dapat memotivasi karyawan untuk terus berkembang. Dan yang terakhir, perusahaan tidak dapat melihat potensi masalah di dalam bisnis. Jadi, itu adalah beberapa risiko yang bisa terjadi apabila perusahaan tidak menerapkan POAK. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak berjalan sesuai rencana dan bisa menyebabkan perusahaan kacau. Baik, ini adalah yang terakhir kesimpulan dari materi kita kali ini, yaitu penerapan POAK sangat penting di dalam manajemen suatu perusahaan. Karena untuk menjalankan perusahaan dibutuhkan kerjasama dan peran masing-masing anggota untuk kelancaran suatu perusahaan, dan dibutuhkan konsep dasar pengorganisasian. Jadi itu adalah pemaparan materi tentang POAK di dalam manajemen perusahaan. Baik, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi tersebut. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk yang sudah menyimak presentasi saya sampai akhir. Sekian video presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye.